Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Habib Ja'far Al-Musawwa. Yang saya hormati jamaah sholat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ngaji kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawwa. Pada kajian malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema sunnah memakai kemeja lengan panjang. Oleh karena itu, bila nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, Habib Ja'far Al-Musawwa. Bagi pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul, pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, bisa ditanyakan melalui chatting WhatsApp di nomor 0821 336 70.000. Sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Langsung saja kita simak kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawwa. Dumateng panjenenganipun wedal saha panjenengan kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga para pemirsa TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan, diberi kesempatan untuk bersama-sama bisa hadir di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini, untuk melaksanakan serangkaian ibadah. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi disampaikan bahwa tema pada kali ini adalah sunnah memakai kemeja berlengan panjang. Jadi kalau kita mengulang-ulang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, dilahirkan untuk memberikan contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi artinya seluruh apa yang dilakukan, seluruh yang menjadi kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya sebagai contoh. Kalau kemarin dalam pertemuan yang kemarin itu temanya adalah sunnah memakai pakaian berwarna putih. Ya. Semua yang dikenakan oleh Nabi itu merupakan contoh yang baik. Karena apa? Kalau kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fa insya Allah dimanapun kita berada, itu akan diterima oleh masyarakat. Jadi tidak ada sunnahnya Nabi, kebiasaannya Nabi, kalau kita mencontoh itu masyarakat tidak menerima. Ya, tidak ada masyarakat yang tidak menerima dari kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam selera berpakaian. Dalam selera berpakaian. Kalau kita tanyakan bagaimana pakaian berwarna putih, semua pasti akan mengatakan oke, bagus, sopan, ya, adem, begitu. Tidak sombong, tidak begini, tidak begitu, itu warna putih. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sesekali Nabi itu juga memakai baju warna merah jambon. Kalau sekarang itu warna pink gitu ya. Nah, itu kenapa? Agar kita ini tidak bosan, tidak jenuh, begitu. Nah, sekarang temanya adalah sunnah memakai kemeja berlengan panjang, begitu. Kalau tadi saya sampaikan, dimanapun kita berada, maka akan diterima oleh masyarakat. Kalau misalnya kita menanyakan baju lengan panjang dengan lengan pendek, itu lebih sopan mana kira-kira? Lebih sopan mana? Kowe ra tak takoni, kowe lengan pendek. Ya. Secara umum lebih ya. Kalau saya mengatakan lengan pendek tidak sopan itu salah. Berarti kalau lebih sopan, lengan pendek itu juga sopan. Tapi lebih sopan lengan panjang. Kan begitu? Ya. Kita lihat di dunia, pakaian-pakaian resmi, pakaian-pakaian kehormatan pakai jas. Ada yang pakai jas lengan pendek. Ya. Kecuali bintang film, gaya. Secara umum mereka itu tahu bahwa busana yang sopan itu lengan panjang. Begitu. Sholat pakai lengan pendek boleh enggak? Boleh. Tapi kalau pakai lengan panjang lebih boleh, begitu. Ya. Lebih bagus, lebih sopan. Apa lengan pendek tidak sopan? Sopan.
Sing rak sopan kuwi nek salat lengene siji tok. Sing siji diketok sakmene, sing siji dawa. Nah, itu tidak sopan, ya. Nah, artinya begini. Kita mempelajari seperti ini agar kita ini bisa lebih yakin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita ini selalu mempelajari apa yang ada pada diri Nabi. Jadi bukan malah kita ini kalau mempelajari Nabi, mengikuti Nabi terus minder. Ya, terus kita minder. Jangan. Jadi kita harus bangga bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ini ternyata ya masyarakat dunia itu menerima, begitu. Nah, kemudian meningkat lagi. Lengan panjang itu kan ada ukurannya. Ada ukurannya. Di sini saya bacakan dua hadis, ya. Yang pertama, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana ahabbas siyabi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian yang paling disukai oleh beliau adalah kemeja yang panjang, gamis kemeja yang panjang. Ya. Artinya begini, budaya kebiasaan orang Arab itu kan kalau pakai baju kan gamis, baju panjang, lengannya panjang. Nah, ini bisa berkembang, ya. Jadi dalam berpakaian, ukuran kesopanan itu seperti apa? Apakah semua orang kalau berpakaian harus pakai gamis? Tidak. Ya. Ukuran kesopanan itu menurut wilayah setempat. Jadi kita ini jangan memaksakan semua orang Islam di dunia ini kalau sholat harus pakai seperti Nabi, gamis. Enggak. Ya. Gamis itu adalah pakaian yang sopan menurut orang-orang Arab. Menurut orang-orang Arab. Nah, sekarang kalau ada orang sholat pakai belangkon, terus pakai baju dalang iki sing jenengane apa ku? Lerek salur gini gitu. Ya. Terus pakai sarung model jarik-jarik gitu ya. Yang sholat orang Ngayogyakarta. Menurut dia belangkon, pakaian dalang, nganggo sarung, busana yang mulia, yang terhormat. Ya. Jangan mbok paksa, lu sholat tuh nganggo belangkon, nganeh-nganehi. Begitu. Nganggo gamis, koyok Kanjeng Nabi. Ya, lucu meneh. Wong Jogja mbok paksa nganggo gamis. Sak dalan-dalan di shooting. Ya. Atau tiba-tiba kamu dipaksa kongkon nganggo belangkon, nganggo kira-kira ya tiba-tiba kowe nganggo belangkon, nganggo pakaian dalang, nganggo jarik salat ning kene. Sapa kuwi? Santri Quran Masjid Agung Jawa Tengah.
mulai kapan pelanggonan? Ya. Itu sejak mulai iki. Jojo kek sentet. Gitu. Ora cah Jogja kok belangkonan. Jadi artinya perintah di dalam sholat itu yang terpenting adalah menutup aurat. Yang kedua, dalam menutup aurat itu yang terpenting adalah sesuatu yang sopan, yang patut. Begitu. Yang sopan itu bagaimana? Seperti inilah. Kalau kita ini baju koko, peci, ya sarung. Tapi tidak menurut orang Eropa. Orang Eropa kalau sholat pakai celana panjang, pakai jas. Menurut dia itu pakaian yang sopan. Beda lagi yang sholat orang Amerika di Texas sing wong koboi-koboi. Kelambi, kotak-kotak, nganggo rompi, ya, nganggo topi. Menurut dia itu sopan. Cuma nek nggo topi ora iso, nek sujud natap, ya. Jadi boleh enggak pakai baju yang kotak-kotak koboi? Terus pakai rompi? Boleh, itu baju pakaian kehormatan. Ya. Pakaian yang sopan seperti itu boleh. Nah, kita kembali ke dalam ini. Mengapa Nabi suka berpakaian yang panjang? Karena pakaian busana panjang atau gamis menurut orang Arab itu adalah pakaian yang sopan. Nah, sekarang kembali dalam tadi saya mengatakan lengan panjang itu ukurannya seperti apa? Jadi kalau gamis itu kalau Nabi suka pakai yang di atas mata kaki, ya. Kemudian kalau lengan panjang kata Sayyidah Asma binti Yazid Al-Ansoriyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana kummu komisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusuh, bahwasanya lengan kemeja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sampai pergelangan tangan. Nah, ya, sampai pergelangan tangan. Jadi kalau kita mau meniru Nabi mulai sekarang, di tanganku rodok kedawan, wis kadung dadi, ya. Engko sekno aku meh jahit meneh, engko panjangi sakmene. Rodok congklang. Sebab kalau memanjang itu apa bahasanya itu, kalau kita sengaja loh ya, itu dikhawatirkan tasyubuh podo karo wong sing sombong-sombong. Orang yang sombong-sombong itu nek nganggo baju, nganggo gamis itu nglempreh. Jadi nek melaku grubyuk ben wong do ndeloki. Woi, Pak Kaji iki, Pak Kiai iki grubyuk sombong. Itu tidak boleh kata Nabi. Nah, tangan panjang juga begitu. Uangan digawe grombya ben wong ndeloki, sapa to kuwi kok? Oh, ora kadek, ngono ya. Maka Nabi kalau berpakaian lengan panjang itu sampai ke pergelangan. Begitu. Jadi tidak sampai nutupi begini. Anak sing nutupi sampai sak kene iki biasane saulin gitu. Ya, angger sedekap ngene iki tangane ora ketok. Begitu metu cling. Nah, senjata rahasia sing metu, ya. Nah, jadi gini, salah satu yang saya sampaikan itu adalah hikmahnya, ya. Hikmah apa yang biasa dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu mengandung contoh pitutur yang baik.
Sampai bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi duduk, ya, itu selalu mencontohkan posisi cara yang baik. Bagaimana Nabi tidur, itu menunjukkan cara tidur yang baik. Begitu. Sampai bagaimana Nabi itu mandi, bagaimana Nabi itu berwudu, itu mencontohkan cara yang baik. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk memberikan contoh yang baik. Karena manusia itu kan, kalau kita melihat zaman dulu, yang namanya Qabil itu ketika membunuh Habil, dia ini bingung. Ini jasad ini mau diapakan? Begitu. Enggak tahu. Maka ada contoh, ada burung yang dia itu ngoker-ngoker tanah. Baru terinspirasi, oh, tanah ini bisa digali untuk menguburkan. Jadi artinya kita ini butuh contoh-contoh, tapi contoh yang baik. Mungkin selama ini kayak tadi misalnya saya menyampaikan bahwa Nabi itu kalau pakai lengan panjang itu selalu di pergelangan tangan. Selama ini kan kita belum tahu, oh ternyata seperti itu. Nanti ada contoh lagi, oh seperti itu, oh seperti itu, begitu. Jadi semakin kita ini ngaji tentang bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, maka semakin kita mendekati apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Semakin mendekati apa yang diinginkan oleh Allah. Karena firman Allah sudah jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nabi diperintahkan oleh Allah, hai Muhammad, katakan kepada semuanya, in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Jadi orang yang memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah, itu Allah memerintahkan Nabi supaya memberikan contoh. Contohkan hai Muhammad, kalau makan begini, kalau minum begini, kalau makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, Allah ridho. Kalau orang makan kok tangan kiri, Allah tidak ridho. Karena ini caranya setan. Kalau ada orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, Allah tidak ridho, tidak suka. Karena ini caranya setan. Nah, jadi kita ini semakin belajar mengikuti Nabi, itu semakin kita mendekati apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, kalau kita ini sudah melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah, ya, yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Kalau Allah sudah cinta kepada siapapun, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Begitu. Jadi bagaimana supaya Allah itu cinta kepada kita? Jadi syaratnya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Pakai baju ya lengan panjang sebegini. Beda kalau pakai manset. Ya. Kalau pakai manset memang berhenti di sini. Kalau enggak pakai manset seperti ini, berhentinya di sini. Wah, wagu. Lho kowe meh niru Kanjeng Nabi apa ora? Wagu elek. Kalau kamu meniru Nabi, ya, kalau kamu meniru Nabi,
wong mending dionekke elek daripada dialem. Dialem wah rasa turu. Ya. Kita alem ya kowe iki gantengmu masyaallah. Wah. Balik sak dalan-dalan HP ini dibuka. Ya, di selfie dhewe. Kilingan. Dialem karo Beb Jakbar. Ya, gantengmu masyaallah kowe nek nganggo peci suarane abang ini wah kaya si pitung gitu. Balik sak dalan-dalan ngoco bahaya ora? Ya. Nek ora dialem, dinengke wae ora masalah. Aman malahan. Justru yang berbahaya itu nek ana wong dialem, maka dari ana sing mengatakan jangan kamu memuji orang di depannya. Ojo. Nek mbok alem, mau dadi kemelinti, jadi sombong. Begitu. Wah saiki gagah ya. Wah, mlakune malah diatur-atur. Ini terus tambah sombong berbahaya. Jadi nek ana wong gagah nengke wae, aja mbok alem. Ning aja mbok elek-elek. Elek padha wae. Aku ndelik rupamu kok sumpek aku. Suwelek kemelinti wae, so gelut wi, ya. Jadi seperti itu. Rasulullah itu kalau pakai segini. Karena yang begini ini berpotensi untuk dipuji. Begitu. Jadi lebih selamat, lebih aman. Ya. Apa namanya? Kita semakin belajar mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, itu berarti semakin kita ini mendekati apa yang diinginkan oleh Allah. Dan kita masih banyak perlu belajar tentang kebiasaan-kebiasaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan mengampuni. Begitu. Jadi syaratnya satu dulu, mengikuti Nabi. Kalau kita sudah mengikuti Nabi dengan landasan mahabbah, maka Allah akan cinta. Walaupun tidak pas yang sering saya sampaikan ya di dalam bahsul masail ini, Nabi itu kan kalau sholat senang pakai rida, pakai surban. Ada orang bertanya, bagaimana kalau saya ingin mencontoh meniru Nabi, saya pakai rida tapi nggak punya rida. Kebetulan yang saya gunakan ini tali sepatu. Itu sebagian besar dari anggota Bahsul Masail mengatakan dapat kesunahan. Ya, karena apa? Tanda-tanda keimanan seseorang itu diukur dari sejauh mana dia mengenal Nabi. Ya, tanda-tanda kecintaan seseorang kepada Nabi itu diukur dari sejauh mana dia mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu bagian dari iman, cinta kepada Nabi. Nggo surban orang di surban. Ya, ono ni tali sepatu diniati itba, dapat kesunahan. Nah, orang yang seperti ini walaupun dia tidak pakai surban, tapi karena dia mengikuti Nabi, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, maka Allah ridho. Begitu. Nah, kalau Allah ridho, maka Allah akan mengampuni. Goro-goro nganggo tali sepatu diampuni oleh Allah. Gitu, ya. Nah, saya kira cukup ya. Monggo yang mau bertanya dari santri-santri atau mungkin ada pendengar dais yang ingin bertanya melalui WA, monggo saya persilakan. Ingin penjelasan dari tadi yang disampaikan surban yang di kepala atau selendang nih. Nah, dua itu bagaimana caranya? Boleh penjelasan. Jadi
sorban itu kalau kita mengenal ya sebetulnya itu rida itu selendang. Ya. Ada yang mengatakan rida itu disampirkan di sini, ada yang mengatakan dikalungkan di sini, ya. Itu namanya kalau dalam bahasa Arabnya itu ya seperti dikatakan kayak lendang. Tapi kalau kita ini kan nganani surban. Wah, nganggo surban. Ya, padahal surban itu karena kalau dalam bahasa Arab ini ini namanya imamah. Ini namanya imamah. Begitu, pakai surban. Nah, kita ini pokoknya surban meh digawe udeng-udeng meh digawe ngapain ngarani surban. Gitu ya. Nah, kalau di dalam kitab begini. Ada dua hadis yang bertentangan. Yang satu Nabi mengatakan jangan kau sampirkan surbanmu. Ya, yang satu mengatakan sampirkan surbanmu di sebelah kanan. Nah, para ulama ini mempelajari mengapa kok Nabi mengatakan yang satu jangan, yang satu menyuruh. Nah, Nabi mengatakan jangan kau pakai ini kepada orang yang dikhawatirkan sombong. Ya, orang kalau sudah pakai ini kan pangkatnya kan munggah, kayak wah, dangak gitu ya. Maka yang seperti itu ojo. Ya. Nek ketok rasa sombong ya jiku dunge. Begitu. Tapi ada kalanya ya, ada kalanya seperti yang satu ini Nabi memerintahkan seperti itu. Imam Hanafi itu mengatakan pakailah imamah bagi para ulama-ulama, bagi para kiai-kiai. Pakailah sorban ya, supaya orang tahu bahwa kamu itu kiai. Bukan karena sombong, supaya orang itu tidak kualat melecehkan. Ya. Jadi begini, memang saya kan dulu pernah bercerita, ya. Saya pengajian di Masjid Agung Kendal. Saya ngajak anak saya yang laki, ya. Waktu saya sudah mendekat di masjid, anak saya turun dulu, turun dulu. Anakku ini SMP tapi gedini kayak aku. Turun dulu Ini ridaknya Nabi bawa tas dompetnya bawa di sana. Anakku medun, ridaknya digowo, tasnya digowo. Wah, dihormati. Ban sering marani aku. Marani dia, saya kan nyupir. Pak, parkir pojok kono ya, ngarepe warung makan kayak ya. Aku dionekke Pak warung ini pojok kono. Ya, karena saya enggak pakai ridak. Wonge ora kenal aku sisan. Ya. Ya wis, nggih aku ngono to. Begitu saya jalan, panitia ini metu. Lha kok anakku bisa warin di Farokono. Delok ya aku bansure digetak karo wanita ini. Kae beb Jakwar ngono. Aduh, kasep aku wis dionek-onek iki aku. Wis digetak-getak aku. Lah kono ngene ngarep warung makan ya, muni ngono. Masyaallah. Jadi artinya Imam Hanafi mengatakan bagi kiai-kiai maka pakai atributmu. Jangan sampai ada orang itu tidak mengenal kamu sebagai ulama terus kamu dilecehkan, kamu tidak dihormati, kualat, melas. Begitu. Dan yang kedua, orang kalau memberikan pengajian ya tausiah, nek pakaiane koyo ngene ora diajeni to. Iki kan ora pakaian kiai iki. Ya. Kowe penampilanmu wis wong ndelok, aku ora yakin iki pinter iki. Potongannya ora potongan nang pinter iki. Oh tapi nek kuwi nganggo gamis, nganggo kan wong wah iki mesti lulusan Mesir iki ngono. Paling orang sudah perhatian dulu. Nah, Imam Hanafi itu mengatakan seperti itu. Kalau soal sombong itu sudah tanpa dibahas, jangan sombong. Jadi artinya tadi satu Nabi mengatakan jangan kamu pakai
Begitu, dilarang oleh Nabi. Itu bagi orang yang tidak bisa menahan sombong. Ya, ya rida. Nggih, rida. Ya, imamah bukan. Jadi ridaknya itu sorban ini. Jadi sampai tadi yang saya katakan di dalam Bahsul Masail itu nganggo tali sepatu. Itu Bahsul Masail itu. Ya, dari ulama-ulama NU itu ada pertanyaan seperti itu, maka diputuskan dapat kesunahan. Jadi yang ditanyakan dapat kesunahan apa tidak, bukan boleh apa tidak, tapi dapat kesunahan apa tidak. Maka dijawab dapat kesunahan. Nilainya itu dari itba'nya itu, begitu. Karena orang kalau sudah mengikuti Nabi itu sudah tanda cinta kepada Nabi, gitu ya. Ayo, ada lagi? Kayak sing nganggo rijak kon maju kon takok. Aku wis kiai apa durung? Durung kiai nggo rijak, dikira kemelinti kowe. Ya. Jebule akeh sing nggo rijak ya. Masya Allah. Bagus. Bagus, pakai rijak bagus ya. Rijak bagus. Karena itu apa namanya syiar ya, syiar Islam. Jangan gini, orang itu sekarang rodok ngebos sih, jangan ke Arab-Araban, itu bahaya ya. Arab ini enggak boleh kayak Arab gini, enggak boleh, ini Islam harus begini, Indonesia harus Islamnya begini, jangan ya. Karena Arab itu bagian dari syiar. Bahkan nanti puncaknya kalau sampai ada orang anti Arab, sabdanya Nabi apa? Bughdul Arab, nifak. Benci dengan bangsa Arab itu munafik. Begitu. Itu hadis sahih. Jadi jangan mengikuti kita bukan Arab, Islam bukan Arab, enggak perlu seperti itu. Oke, Islam bukan untuk orang Arab, tapi jangan kamu sampai anti Arab. Nabimu itu orang Arab kok. Sing kok bocor ini bahasa Arab kok. Ya. Apa namanya, jangan sampai kita ini tergiring terus kok anti Arab. Jadi nguserban boleh, itu syiar Islam itu pusatnya dari Arab, bermula muncul di Arab, begitu ya. Jadi jangan mau digiring dengan orang-orang sing sesungguhnya itu tidak mengenal Islam ya. Apa namanya, Quran sengaja diturunkan dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bahasa yang unik, bahasa yang indah. Tidak ada yang lebih indah dari bahasa Arab. Orang mau belajar bahasa Arab itu harus belajar yang namanya nahwu, sorof, balaghah, mantek, ma'ani. Begitu. Wong belajar bahasa Inggris mbok apal ketok les gampang. Wong belajar basa Mandarin angger mbok apal ke, tapi bahasa Arab ada penempatannya. A, I, O itu beda artinya. Begitu. Jadi ini bahasa yang indah. Ini bahasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Masih ada waktu enggak? Kurang 4 menit. Ada yang mau tanya lagi enggak? Ayo. Wis, barang ini takok. Ngawur-ngawuran ora apa-apa to kowe. Sepenting takok. Iya. Apa? Ada. Assalamualaikum Habib, saya Amrina dari Genuk.
masyarakat Indonesia itu kan mayoritas berpakaian menggunakan sarung dan baju lengan panjang. Itu sudah tergolong sopan. Kemudian apakah itu semua tergolong termasuk kesunahan dalam yang dijelaskan jenengan tadi? Terima kasih. Yeah. Ini yang ditanyakan orang Indonesia ini kan kalau sholat pakai baju lengan panjang, pakai sarung, pakai peci. Apakah itu sudah termasuk dalam kategori melaksanakan sunnah gitu ya? Ya kita memahaminya begini. Sunnah Rasul itu adalah berpakaian sopannya. Ya, jadi bukan substansi pakaiannya tidak. Tapi maksud dari berpakaian itu. Tadi saya katakan Nabi pakai gamis karena pakaian gamis itu adalah pakaian kesopanan orang Arab. Kita pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, ini adalah pakaian kesopanan orang Indonesia. Walaupun ya baju koko ini bukan asli Indonesia. Ini baju Shaolin Tiongkok. Orang Cina itu pakai bajunya itu kayak begini, koko gini. Ya, makanya koko. Koko ya artinya kakak. Ya, wong Cina nek ngundang kakang niki koko. Nek wedok taci. Ya, Bu nek wedok nek adik apa ora ngerti aku. Apa bahasane Cina nek adik? Pokoknya kakang ini koko. Ya, ini baju koko. Ya, baju mas-mas, baju kangkang. Ya, baju apa lagi nih cara undangan ini? Mas, kang, apa meneh? Ya, cak-cak. Ya, baju cak-cak ya cara Jawa Timur. Ya, itu seperti itu. Tapi karena ini sudah melebur dalam kebiasaan pakaian orang Indonesia, maka inilah baju kesopanan orang Indonesia. Nah, memakai baju koko, sarung yang baik, peci, itu mendapatkan kesunahan seperti Nabi memakai baju yang arahannya itu dengan sopan, gitu ya. Yang tidak sopan itulah itu yang tidak mengikuti sunnah Rasul. Gitu. Sholat pakai kaos singlet, ya. Secara hukum boleh enggak? Sah enggak? Tapi bagus enggak? Nah, sholat kok nganggo singlet. Ya, wong sholat nggo andukan tok. Wedel karo dengkul ketutup. Sah ora? Sah. Lho kok mboten gitu, nutupi aurat tok. Ya, tapi patut enggak? Jajal ke madhep wali kota nganggo andukan tok. Ora ditendiang karo satpame kowe. Ya, diusir kowe karo satpame, ora sopan kowe. Lah kok ngadep Gusti Allah nganggo singlet, wis singlete kena keringet, mambune ora enak, celanane jeans pisan. Ya, iki ora sopan iki. Ya. Jadi istilahnya itu kita ini tidak hanya mencari sahnya saja, tapi juga mencari diterimanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan yang dulu saya sampaikan, mangan kangkon tangan tengen, walah sing penting kan mlebu. Kiwa mbek tengen ora masalah. Lho piye to kowe iki? Ya, itu cara setan. Nabi itu melarang ana wong dilekke. Kalau makan tangan kanan, aku biasa mangan tangan kiwa, jare ngono kuwi. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan dia kalau makan tangan kiri terus. Wis ra iso mangan tangan tengen. Ora iso mangan tengen berarti apa? Tangane keple. Mangane tangan kiwa. Nah, gitu ya. Sudah cukup?
Demikian tadi kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawa. Saya Irfan pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.